Baik, kami buka dengan pantun. Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke kota Belgia. Kuucapkan Assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Selamat malam, selamat datang kami ucapkan kepada Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Haji Bagirmanan, SHMCL. Selamat malam Bapak. Yang terhormat Bapak Kapusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para peserta pelatihan yang kami hormati dan yang kami banggakan dalam acara kelas inspiratif Dialog Cadas dengan topik efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata dan mediasi penal dalam perkara pidana melalui restoratif justice. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita saksikan dengan seksama acara kelas inspiratif ini yang akan dipandu oleh Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum kami serahkan kepada Bapak Kapusdiklat Teknis, untuk penutup dari saya, air berteriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kapusdiklat Teknis Peradilan, Bapak Samsul Arif, kami persilakan. Terima kasih Mbak Eva. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munajat syukur kehadirat ilahi Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita selalu harus bersyukur? Karena sampai dengan hari ini kita dilimpahi terus kesehatan, dilimpahi kebugaran, dan yang paling penting dilimpahi keselamatan. Ya, nggak semua orang punya keberlimpahan seperti itu. Ya, maka kita harus bersyukur karena kita satu di antaranya itu. Hadir sudah di tengah-tengah kita Pak Bagirmanan. Saya nggak bisa mau menyampaikan lagi kurikulum PT-nya apa. Silahkan kawan-kawan cek itu di googling, pasti menemukan siapa beliau. Tapi yang jelas beliau adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ya di periode tahun 2013-2018 ya. Tapi 2016 ya. Ya, pokoknya terakhir di Dewan Pers di tahun 2018. Beliau 2 periode ya, Ketua Mahkamah Agung. Banyak sekali capaian dan catatannya Pak Bagirmanan selaku Ketua Mahkamah Agung. Dan kita merasakan untuk itu. Bapak Ibu sekalian, kelas hari ini adalah kelas terkait mengenai pentingnya mediasi, bukan hanya tujuannya untuk penyelesaian perkara yang maksimal di luar pengadilan, ya, sebagai bentuk dari win-win solution. Tapi dia juga memiliki fungsi dalam pengendalian jumlah perkara yang begitu banyak masuk ke pengadilan atau kemudian masuk di pengadilan tinggi atau masuk ke Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian, penyelesaian perkara melalui pengadilan itu sebagaimana sudah diketahui ya, oleh banyak orang bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri pun ya, itu memakan waktu yang panjang, memakan biaya yang besar sekali. Ya, bahkan sudah dari abad ya 1920 itu orang sudah bilang, ya, awal-awal abad 20 itu sudah dikatakan bahwa berperkara ngurus seekor kucing ya, itu kehilangan seekor kerbau. Ada yang ingat itu Mark Twain yang mengatakan itu, dia adalah seorang novelis. Ya, The Adventure of the Sawyer itu tuh novelnya. Saya sempat membacanya dulu waktu zaman SMA. Nah, sudah dikatakan sejak dulu bahwa biayanya begitu mahal, lalu kemudian waktunya juga yang panjang sehingga menyelesaikan perkara ke pengadilan ya, itu repot luar biasa. Mau kita bikin bagannya sesederhana apapun terkait mengenai alur penyelesaian perkara Bapak Ibu sekalian. Perkara masuk didaftarkan, perkara dicatat, perkara kemudian diproses ya. Lalu kemudian ada proses perdamaian, kalau ditolak dia
langsung penyelesaian perkara. Kalau misalnya berdamai, ada proses berikutnya, maka kemudian dibuatkan akta perdamaian, lalu kemudian selesai. Tapi ketika dia masuk perkara, dia akan panjang sekali. Nah, yang panjang ini memakan bukan cuma biaya, waktu, tapi juga kondisi psikologis bagi seluruh pihak di dalamnya itu. Bapak Ibu sekalian, apalagi di dalam konteks budaya, orang bukan lagi mau mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Maka apapun alasannya, setiap perkara yang sudah diputus, sudah lanjut terus. Mau sampai ke kasasi, sampai ke PK, bahkan ada PK lagi kedua gitu. Ya, bahkan ada lagi di dalam praktik itu PK ketiga. Enggak ada habis-habisnya. Ya. Mau sampai kapan? Sementara biaya penyelesaian perkara di Indonesia maupun di luar negeri itu biayanya mahal menggunakan pengacara. Saya pernah ada membaca itu penelitian profesor yang di Unsud itu, Prof. Bagir, Pak Suparman apa itu, dia profesor, dia meneliti bahwa biaya untuk pengacara di pasar bebas, ya, konteks WTO itu memakan biaya pengacara itu $1 juta. Sementara untuk berperkara di pengadilan kita, perkara-perkara biasa, di tingkat pengadilan agama saja, kalau dia berperkara sendiri biayanya itu cuma antara 2 juta sampai dengan 5 juta. Tapi kalau dia menggunakan pengacara, itu bisa sampai dengan 10 juta. Atau taruhlah ya, kalau dia berbiaya sendiri, bukan ongkos dalam konteks dia mendaftarkan biaya itu, tapi biaya dia bolak-balik itu dihitung itu sekira begitu ya. Dia bisa 2 jutaan. Nah itu panjang, tapi kalau dia menyelesaikan perkaranya di luar itu jauh lebih murah dan penyelesaiannya selesai, habis. Nah Bapak Ibu sekalian ke depan akan menjadi mediator. Ya, diberikan sertifikat itu untuk berladang amal ibadah agar orang yang memiliki perkara, ya, itu dia mampu menyelesaikan perkaranya itu tanpa harus berpanjang waktu, tanpa harus berbiaya besar. Bapak Ibu sekalian akan menjadi orang atau hakim yang memenangkan hati para pihak yang sedang berselisih. Saya yakin itu, dan Pak Bagir adalah orang yang beliau adalah Ketua Mahkamah Agung yang bersemangat, yang menjadi bagian dari ditelurkannya perma-perma mediasi untuk itu. Banyak sekali pengalamannya. Poinnya adalah beliau mungkin nanti akan masuk ya pada semilir hakikat. Tadi ada lagunya Sang Guru ya. Ya, bolehkah aku berteduh di bawah rindang pohonmu menikmati semilir hakikat. Akan ada semilir hakikat terkait bagaimana kita memenangkan hati para pihak dalam memediasi. Bapak Ibu sekalian, sambut dengan meriah Prof. Bagir, ayahanda kita. Saya sambil di sana aja ya. Jalan. Ini penyakitnya orang tua, hanya bisa menggunakan, tapi bagaimana cara agar menjadi berguna nggak tahu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai topi karena ininya sudah nggak ada lagi, mulai habis. Sebetulnya belum pantas rambutnya habis itu, karena masih terlalu muda ya, baru 82 tahun. Terima kasih Pak
Kapus Diklat Mahkamah Agung, dan saudara-saudara para peserta diskusi kita. Ini kedua kalinya saya ada di tengah-tengah forum ini dan di tempat yang sama ini. Saya guru, tapi guru yang sudah berjalan makin terjadi degradasi di dalam kapasitas sebagai guru. Gitu ya. Ada dua, karena itu di mana saja saya sebelum mulai diskusi, mulai memberi kuliah atau apapun, saya menyampaikan pada audiens dua syarat. Dua syarat. Syarat yang pertama, kalau ada yang hendak bicara, harus bicara dengan suara yang kuat, yang lantang. Karena telinganya sudah tidak mendengar lagi, gitu ya. Saya dikasih alat untuk membantu pendengaran, tapi saya tidak pernah mau pakai, karena saya malah merasa terganggu dengan alat itu. Karena bunyi-bunyi yang lain masuk juga, termasuk gosip apakah Jokowi akan memilih. Apakah Jokowi akan memilih Ganjar atau memilih Pranowo. Sedangkan saya orang yang tidak berpolitik, tidak ngerti apa-apa, maka saya udahlah nggak usah pakai itu. Yang kedua, selalu saya sampaikan pada audiens saya, meskipun saya sedang berbicara, tapi saudara berpikir ada sesuatu yang perlu diutarakan, perlu ditanyakan, saudara langsung. Jangan tunggu habis pembicaraan saya. Kalau tunggu habis, barangkali kita sudah lupa temanya ya. Jadi saudara boleh menginterupsi itu. Saya dimanapun saja sama. Nah, bahan diskusi kita seperti yang lalu adalah berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan atau luar proses peradilan. Jadi dari segi bahasa bukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, tetapi di luar proses peradilan. Kalau di luar pengadilan yang sedangkan pembicaraan kita mengenai itu yang namanya yang akan kita tema kita, saya katakan pengertian di luar proses peradilan itu bisa dilakukan dalam lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Nanti kita akan jelaskan ya. Sudah tahu semua penjelasannya ini. Saudara-saudara sekalian, kita sudah lama mendengar istilah mediasi. Kita sudah lama mendengar istilah arbitrase. Itu untuk lingkungan perkara atau sengketa keperdataan. Ya. Baik itu keperdataan dalam arti perdata sebagai hukum sivil, the civil right atau civil law, maupun dalam hukum dagang, ya, dalam hukum perniagaan, ya, hukum perniagaan, ya, handelsrecht, ya, atau commercial law. Tapi selain itu telah berkembang juga kemungkinan penyelesaian perkara di luar proses peradilan dalam perkara pidana. Tapi mereka menggunakan istilah lain, yaitu kalau untuk perdata dan dagang itu mereka pakai istilah ADR, ya, Alternative Dispute Resolutions,
ya, penyelesaian alternatif, ya. Tapi kalau untuk pidana mereka pakai istilah restoratif justice. Restoratif justice, memulihkan keadilan. Memulihkan keadilan. Itu istilahnya itu, ya. Nah, ADR itu yang saya katakan dalam perkara perdata dan dagang itu sebetulnya bukan hal baru bagi kita. Baik di dalam tatanan hukum positif kita maupun di dalam tradisi kita, yaitu menyelesaikan perkara atau sengketa perselisihan di luar proses peradilan. Di dalam HIR dan dalam RBG atau RBG, ya, HIR saudara tahu, sudah hafal betul bahwa itu adalah hukum. Dulunya HIR itu adalah hukum acara untuk Jawa dan Madura. Sedangkan untuk di luar Jawa dan Madura dipakai RBG atau RBG, ya. Reglement voor Beiten Westen, orang Belanda mengatakan. Di dalam dua undang-undang itu, ya, reglement itu sudah mengatur menyelesaikan sengketa perdata dalam arti luas itu tadi di luar proses peradilan, tetapi di dalam oleh lingkungan pengadilan. Kita mengenal waktu kita sekolah di Fakultas Hukum istilah dading, ya, dading. Dading itu artinya menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, ya. Out of court settlement, orang Inggris, bahasa Belandanya dading gitu, ya. ADR itu bahasa Belandanya dading. Nah, dalam HIR kita sudah lama tahu pasal 130. Dalam RBG itu pasal 154. Memang sejak tahun 46 itu RBG itu pada dasarnya tidak berlaku lagi. Kecuali hal-hal yang belum tertampung dalam HIR. Karena rangka kesatuan acara sejak tahun 46 kalau nggak salah itu dinyatakan HIR sebagai pedoman untuk menunjukkan bahwa masih boleh saja dipakai RBG untuk para hakim yang berada di luar Jawa dan Madura gitu. Nah, itu sudah dikenal, yaitu hakim itu bahkan diwajibkan, saudara-saudara semua para hakim dan saudara praktekkan itu wajib hukumnya dalam sidang pertama perkara saudara justru diwajibkan secara hukum untuk menawarkan, ya, perdamaian. Wajib hukumnya menawarkan perdamaian itu. Apa konsekuensinya? Sebagai ilmuwan saya akan mengatakan apabila hakim lalai dalam sidang pertama menyampaikan, menawarkan itu, maka bagi saya proses peradilan selanjutnya bukan hanya cacat, bagi saya itu batal. Karena dikatakan wajib. Ya. Nah, mohon ini jadi perhatian kita sebaik-baiknya. Ya. Wajib, ya. Dading. Dan sekali perdamaian oleh hakim atau di hadapan hakim itu terjadi, maka itu harus disusun sebuah akte perdamaian di depan hakim.
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti putusan. Ya. Dan kekuatan hukum mengikatnya, dia adalah inkrah dalam arti final and binding. Tidak boleh ada upaya hukum. Jadi kalau sudah ada perdamaian di depan hakim dan sudah ada aktenya, ternyata orang menggugat lagi, hakim wajib hukumnya menolak untuk memeriksa kembali perkara itu. Kecuali kalau ada novum atau apalah, ada baru sebagainya. Sepanjang mengenai itu tidak boleh lagi. Nah, ya. Ini sekedar contoh yang hari-hari ini saya baca di koran. Ada kasus seorang tukang bubur mengadu ditipu seorang polisi. Dan kemudian mereka sepakat untuk berdamai. Namun pihak kepolisian mengatakan hukum akan jalan terus. Nah, kalau kita berpegang teguh pada prinsip perdamaian tadi, ya, ADR atau restoratif justice, ya, itu tidak boleh lagi. Pihak polisi justru harus memproses perdamaiannya sehingga menjadi satu dokumen perdamaian yang resmi. Tidak boleh lagi dilanjutkan itu, mestinya itu. Nah, itu kalau kita mau berpegang pada itu, ya. Mengapa ini penting? Saya ingatkan kepada Anda supaya penyelesaian sengketa di luar proses peradilan itu mempunyai arti hukum, ya, menyelesaikan persoalan hukum. Sebab maksudnya adalah menyelesaikan perkara di luar proses peradilan itu. Itu kalau orang masih bisa berperkara lagi, wah itu nggak ada gunanya itu. Jadi beranikah Anda para hakim bersikap seperti itu, ya? Nah, mengapa ada tadi sudah disinggung oleh Bapak Kapus Diklat mengenai beberapa alasan kita mencari alternatif dan sengketa di luar proses peradilan itu. Dari segi pranata, tadi sudah saya katakan mengapa hal itu ada, karena memang sudah ada aturannya. Gitu. Sudah ada aturannya. Tapi mengenai restoratif justice belum dibuat aturannya. Gitu ya. Tetapi lagi-lagi beberapa waktu yang lalu pihak kepolisian membuat penjelasan resmi 2.900 atau 1.900 perkara pidana diselesaikan secara damai di depan kepolisian. Jadi artinya restoratif justice sudah berjalan itu, ya, sudah berjalan. Di dalam praktek, ya. Persoalannya bagaimana kita menjadikan itu sebuah institusi resmi dalam penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan itu. Ya. Selain sudah di dalam aturan itu tadi, HIR 130, RBK 154 itu, adat istiadat kita, hukum adat kita di seluruh Nusantara itu sangat mengedepankan penyelesaian secara damai itu, baik perdata maupun pidana. Ya. Mengapa ini sekaligus saya sebut perdata pidana, mengingatkan kuliah hukum adat kita,
memang hukum adat kita kan tidak mengenal pemisahan antara hukum pidana dan hukum adat dan hukum perdata ya. Tidak mengenal pemisahan itu. Jadi itu penyelesaian setiap perkara ya perkara aja, apa pidana atau perdata. Sudah sesuatu hal yang mentradisi di tangan kita, di dalam budaya kita. Ya. Jadi kalau itu kita pelihara dan dilanjutkan, bukan suatu hal yang baru bagi kita. Nah, itu hal yang perlu saya ingatkan saja pada Anda gitu ya. Mengapa di dunia lahir Pranata ADR atau Restoratif Justice itu? Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kapusdiklat bahwa berperkara sangat mahal. Nah, tapi mendahului itu ada satu adagium di dalam prinsip ADR atau prinsip restoratif justice. Itu disebut win-win solution. Win-win solution. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sedangkan kalau berperkara dalam proses peradilan itu win and lose. Kalah atau menang, tadi sudah disebut gitu. Bahkan sekarang ini pikirannya adalah bagaimana menang dengan menghalalkan segala cara, justifies all the means ya. Bagaimana kita be a winner dalam perkara gitu ya. Win-win solutions. Nah, di dalam hukum adat ada ungkapan di tanah Sunda. Saya ambil di tanah Sunda ya. Karena saya orang Sunda gitu ya. Saudara percaya saya orang Sunda? Berani dong bilang bukan ya. Saya sudah 60 tahun lebih di tanah Sunda gitu ya. Hanya 23 tahun jadi orang Lampung gitu. Pada waktu lahir sampai bukan hanya 20 tahun sampai saya tamat SMA. Di tanah Sunda ada ungkapan gini ya. Benang laukna herang caina. Siapa ada orang Sunda sini? Ya. Coba artinya apa itu? Benang laukna ya. Ikannya dapat tapi airnya tetap jernih kan begitu. Jadi itu dalam hal-hal yang bagaimana kita menyelesaikan hal-hal itu sama-sama puas, sama-sama menang dan kita tetap harmonis. Dan ini sesuai dengan cara berpikir hukum adat. Seorang sarjana Belanda dulu, Wilken namanya, Wilken bagi Anda yang belajar hukum mengajarkan ada 4 cara berpikir hukum adat itu. Di mana saja di Nusantara ini. Orang Indonesia itu. Pertama, cara berpikir magis religis. Orang Indonesia itu dari Aceh sampai Papua selalu berpikir magis religis. Wilken mengatakan apa maknanya itu? Setiap yang nampak itu selalu dipikirkan ada sesuatu di baliknya yang tidak nampak gitu ya. Jadi ada unsur magis, unsur religis gitu. Ya. Yang kedua, orang Indonesia itu
selalu berpikir kontan dan kontan, ya. Segala sesuatu selesai gitu ya. Kalau transaksi dagang, misalnya transaksi dagang selesai pada saat itu walaupun belum dibayar penuh. Ya, beda dengan cara berpikir Barat. Transaksi dagang jual beli belum selesai kalau belum dibayar penuh. Kalau kita tidak, andai kata harganya 10 dan baru dibayar 5, itu sudah selesai. Yang 5 bagaimana Pak? Dianggap utang piutang, sudah bukan urusan dagangnya lagi, ya. Selesai. Dan konkret, ya. Cara berpikir, kata Welken orang Indonesia selalu berpikir konkret, sesuatu harus nyata. Ya, karena itu kita menggunakan istilah panjer. Bukti bahwa kita jual beli itu, ya panjer itu. Kalau omong tidak ada istilah perdata Barat yang mengatakan kata sepakat. Kalau kita dalam BW kan perjanjian itu didahului dengan kata sepakat. Ya. Kalau kita enggak sepakat apa sepakat gitu, harus ada panjernya. Meskipun cuma berapa rupiah gitu ya. Yaitu, dan orang keempat kata Wilken, orang Indonesia itu selalu berpikir komunal, selalu berpikir dalam kesatuan. Alternative dispute resolution itu dapat dilihat dari segi cara berpikir komunal itu. Bagaimanalah perselisihan itu tidak mengganggu, tidak merusak hubungan komunitas kita sebagai sebuah community. Jadi ada landasan hukum dan filosofikal yang bagus bagi kita. Itu kalau kita bicara landasan teoretiknya. Jadi win-win solution, the principle, general principles-nya, dan prinsip-prinsip keindonesiaannya. Prinsip yang lebih konkret, pertama atau yang kedua tadi sudah dijelaskan dengan bagus oleh Pak Ketua Presiden, biaya perkara yang sangat tinggi. Gitu. Biaya perkara yang sangat tinggi. Kedua sudah beliau jelaskan juga proses perkara yang lama makan waktu gitu ya. Bahkan perkara yang sudah putus kok hidup lagi gitu. Dan hakimnya mau juga meriksanya itu ya. Ya. Dan yang ketiga, mengapa kita mencari alternatif? Karena jumlah perkara sangat banyak gitu. Perkara yang paling kecil pun bisa sampai ke Mahkamah Agung. Gitu. Ya memang kecil, tapi ini harga diri. Penyakit kita, gitu ya. Penyakit baru sebetulnya itu ya. Dan ini menyentuh kita, terutama para hakim. Mengapa kita mencari solusi ADR? Karena ada juga karena satu kenyataan adanya bad practices dalam proses peradilan kita ya. Bad practices yaitu antara lain suap gitu. Hari-hari ini Mahkamah Agung sedang digelandang habis karena ada soal-soal berkaitan dengan menguangkan perkara itu. Sebagai konsekuensi back practices ini, kepercayaan publik sangat rendah terhadap pengadilan. Saya pakai bahasa ekstrim, tentu kita yang enggak Pak, saya setuju bahwa enggak gitu ya. Tapi itulah public opini atau opini yang dibentuk bahwa kepercayaan publik begitu rendah terhadap pengadilan itu. Dan yang perlu saya sebutkan juga mengapa kita perlu menumbuhkan hal ini
selain unsur-unsur penyakitnya di dalam diri kita, sekarang ini merupakan suatu gejala global. Orang mencari jalan menyelesaikan perkara-perkara secara damai itu. Bahkan perkara konflik-konflik bersenjata, itu pun antar negara pun bisa diupayakan untuk selesaikan secara damai, untuk menemukan win-win solutions itu. Jadi itu ini. Tentu saja saudara-saudara bahwa berbagai penyakit yang saya sebutkan tadi itu ada juga upaya yang sudah dilakukan, baik secara nasional maupun dalam komunitas dunia, gitu, untuk mengatasi hal itu. Gitu. Perkara lama segala macamnya itu ada komunitas itu. Ya. Ada beberapa ciptaan yang di tempat kita sudah kita jalankan, gitu ya. Yaitu dengan membentuk pengadilan untuk perkara-perkara kecil. The small claim court. Ya. Ada pengadilan untuk perkara-perkara kecil. Ya. Dulu kita sudah mulai rintis itu, tapi saya nggak tahu kelanjutannya. Karena memang itu membutuhkan pengaturan undang-undang juga, gitu ya. Ya, the small claim court di berbagai negara banyak itu ya. Ya. Tapi saya punya pengalaman sebagai murid di dalam tidak small claim court, tapi penyelesaian cepat. Guru saya kebetulan ketua pengadilan Negeri Bandung, dan beliau kemudian masih mengajar walaupun sudah pensiun. Saya termasuk mendapat pelajaran beliau. Saya dapat cerita dari senior saya, guru saya itu waktu masih hakim, memeriksa perkara. Terus dihadapkan pada beliau seorang yang sudah pernah diadili, gitu ya, mencuri. Terus beliau almarhum berkatakan, oh mana duitnya? Ini yang bukan orang Sunda tengah arti ya. Tolong artikan itu. Ya, ada lagi ya, kata mana duitnya? Sumuhun den, kata orang Sunda kan, kalau hormat den, raden den, ya. Sumuhun den. Sudah 6 bulan, dia nggak periksa lagi, nggak dengar lagi dakwaan jaksa atau apa itu, nggak perlu. 6 bulan, dan diterima oleh jaksanya itu. Itu praktek mengadili secara cepat karena menemukan residivis. Kok kamu lagi sih yang mencuri itu? Nah, itu satu. Perlu kita pikirkan ini untuk dikembangkan. Banyak sekali perkara-perkara kecil yang dapat selesai dalam 1 jam oleh hakimnya itu. Karena perkara ini. Bahkan kita mengenalkan perkara-perkara kecil tidak memerlukan dakwaan. Dalam perkara pidana kan tidak perlu disusun dakwaan, ya, tidak perlu. Langsung saja dapat keterangan itu. Atau paling kurang diciptakan kamar-kamar khusus di pengadilan. Ya. Rat kamar yang khusus untuk perkara-perkara kecil, gitu ya. Ya. Yang bisa kamar kecil untuk perkara perdata, kamar kecil untuk pidana dan sebagainya. Ya. Atau hakimnya seperti 130 tadi, dia bertindak sebagai arbiter, sebagai mediator, sebagai penengah. Sehingga tidak perlu jelimet hukum acara-acara itu. Tapi ada yang baru, gitu ya. Di berbagai negara dilahirkan,
untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan cepat melalui lembaga ombudsman. Ombudsman. Jadi kalau sekarang ombudsman Indonesia itu lebih menekankan pada kontrol terhadap administrasi negara, adanya maladministrasi, tapi di beberapa negara sudah ombudsman untuk menyelesaikan perkara-perkara itu. Ombudsman. Ombudsman untuk peradilan. Saya kebetulan, saudara-saudara, adalah anggota pertama Ombudsman Indonesia. Gitu. Di samping yang lain-lain. Kebetulan saja gitu. Karena senior saya, Profesor Sunaryati, mendiang Profesor Sunaryati, ketika dibentuk Ombudsman Indonesia, beliau bersama dengan Pak ini dari Kejaksaan Agung diminta oleh Presiden membentuk itu. Profesor Sunaryati Hartono mengatakan, saya ikut asal Bagiri ikut, katanya gitu ya. Maka saya jadilah gitu ya, karena diajak beliau. Dan saya belajar kebetulan ketika saya masih di negeri Belanda, belajar dan menulis sensasi, saya menemukan buku-buku ombudsman itu, saya beli aja dalam bahasa Belanda, dan sehingga saya punya informasi awal kepada ombudsman. Kita sampai sekarang ombudsman kita belum berorientasi ke sana. Ya. Ada juga peranata yang di luar negeri namanya success fee. Seorang pengacara tidak dibayar. Baru akan dibayar kalau yang dibelanya menang dan dapat uang, ganti rugi dibayar. Nanti dia mendapat sekian persen dari itu. Kalau enggak, kalau kalah enggak dibayar. Jadi dia tidak dibebani perkara apa. Sistem success fee gitu ya. Dalam praktek di Indonesia ada itu yang seperti itu ya. Tapi di negara lain itu dilembagakan menjadi satu institusi. Ada juga praktek untuk menekan biaya perkara itu dengan beracara secara tertulis. Sudah perlu menghadirkan orang segala macam ya. RV kita dulu, res ring, yaitu hukum acara untuk golongan Eropa, itu beracara secara tertulis itu. Dalam RV itu. Kemudian yang ketujuh, upaya untuk menekan perkara jumlah biaya perkara itu, legal aid, ya, LBH. Saya kok nggak ngerti kok LBH sekarang sejak Dr. Buyung Nasution meninggal malah hilang gitu ya. Ya negara-negara lain itu menjadi peranata sosial yang sangat penting, legal aid program itu. Itulah beberapa cara yang perlu dapat juga ditumbuhkan dalam praktek pengadilan gitu ya. Tidak perlu menunggu undang-undang yang panjang-panjang itu. Itu beberapa segi dari mengapa kita ingin mengembangkan ADR itu. Jadi kalau kita lihat dari segi manfaat, ada manfaat keluar, ada manfaat ke dalam. Manfaat ke dalam ADR itu merupakan cara untuk membangun sistem peradilan kita yang betul-betul peradilan yang melahirkan keadilan dalam kaitannya dengan suasana yang suap menyuap. Itu merupakan cara untuk membangun tata peradilan yang bersih, ya. Tata cara peradilan yang bersih dan pencari keadilan yang
yang mendapat kepuasan. Sekarang saya akan memberi catatan kecil mengenai restoratif justice. Yang tidak hanya berkembang di negara-negara baru berkembang, tapi negara-negara yang sudah maju macam Kanada, Australia, dan lain-lain. Dan negara-negara Eropa. To restore, itu artinya memulihkan ya. Pemulihan, memulihkan rasa keadilan itu. Mengapa timbulnya gagasan dan praktek restoratif justice? Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kapusdiklat bahwa ada unsur ketidakpuasan dalam proses peradilan termasuk perkara pidana gitu. Ketidakpuasan itu saudara-saudara, ketidakpuasan korban, ketidakpuasan pelaku pidana, ketidakpuasan masyarakat. Ya. Sebetulnya apa tujuan pemidanaan kalau kita dilihat dari segi pelaku? Tujuan pemidanaan dari segi pelaku adalah kita ingin memulihkan agar pelaku pidana atau kriminal itu kembali menjadi warga negara yang baik, terhormat dan bertanggung jawab. Ya. Kembali menjadi warga negara yang baik, terhormat dan bertanggung jawab. Tapi bagaimana kenyataannya, saudara-saudara sebagai hakim? Selain jumlah perbuatan pidana yang makin meningkat banyaknya sekarang ini, makin banyak juga pelaku pidana residivis. Ya. Saudara acap kali mengadili kembali orang yang pernah saudara adili gitu ya. Mengapa dia gagal, pemidanaan itu gagal mengembalikan atau menjadikan dia menjadi warga yang terhormat, ya, warga yang bertanggung jawab. Tidak selalu itu kesalahan dia. Tapi dia dihadapkan kepada ketidakberdayaan. Misalnya rasa permusuhan masyarakat lingkungannya. Dia itu maling dan tong diajak ngomong. Maaf saya bahasa Sunda ya. Itu jangan diajak ngomong, dia maling. Jangan dibantu ya, dan sebagainya. Jadi dia diisolasikan, sehingga dia tidak dapat pekerjaan gitu ya, untuk makan. Paling-paling kalau melakukan perbuatan yang sulit tapi tidak pidana, ya nyodorkan tangannya itu, minta-minta ya. Tapi ada yang begitu keluar, ya terus nyuri lagi gitu ya, membegal lagi. Ya, tentu saja dalam pelajaran kriminologi kita dulu, ada yang ambil jurusan pidana, itu ada memang orang yang memang ada pembawaan jahat gitu ya, pembawaan jahat. Ya.
bagi seorang hakim, meskipun dulu Anda ambil perdata dan tidak mengambil mata kuliah kriminologi, itu bagus juga baca buku-buku kriminologi itu. Anda bisa menemukan faktor-faktor pendorong orang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan pidana, kejahatan atau pelanggaran itu. Jadi karena kita tidak mampu, ternyata putusan pengadilan tidak berhasil mengembalikan orang menjadi orang yang terhormat atau bertanggung jawab, sehingga dia melakukan pidana lagi, ditambah lagi pelaku-pelaku pidana yang baru, gitu, yang baru. Baik karena faktor ekonomi, faktor di rumah dan sebagainya, gitu. Ya. Bahkan dulu, saudara-saudara, untuk menunjukkan ketidakberhasilan pemidanan itu, ada ungkapan juga kriminologi ini. Saya dulu ngambil mata kuliah kriminologi, meskipun saya tidak ngambil pidana. Saya dulu waktu kuliah saya ambil aja mata kuliah apa aja lah, daripada pusing-pusing gitu ya. Ada istilah dulu bahwa penjara itu merupakan the academy of crime, merupakan tempat sekolah menjadi penjahat gitu ya. Yeah. Academy of Crime. Yeah. Tempat orang malah belajar menjadi jahat di sana gitu ya. Penjara bukan tempat rehabilitasi, memulihkan orang, malah menjadi Academy of Crime. Itu ada istilah ekstrem dulu gitu ya. Tentu kita ada bermacam-macam upaya untuk mencegah hal itu terjadi. Tapi itu fakta. Satu bukan fakta lah, satu pendekatan asumtif, teoritis mengenai kesulitan kita memulihkan seorang terpidana menjadi orang-orang yang baik. Tentu saja ada orang yang dipidana bukan karena kejahatannya, atau bukan karena behavior jahatnya, tapi karena satu keadaan tertentu, bisa saja itu ya. Orang membunuh karena membela kehormatan dan sebagainya, bisa saja terjadi. Ya. Jadi kembali dulu ya. Selain sikap jahat, kurangnya upayanya sendiri untuk menjadi orang baik, purbasangka masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadi tindak pidana itu ya. Sekarang bagaimana korban? Bagaimana korban? Sekarang kan kita sering membaca atau membaca di TV korban yang mengeluh, kok hukumnya ringan amat sih gitu ya. Mereka merasa diperlakukan tidak adil gitu ya. Bahkan timbul purbasangka gitu ya terhadap putusnya ringan itu ya. Artinya bagi korban, pemidanan itu tidak berhasil mewujudkan rasa keadilan bagi dirinya dan keluarganya. Tidak berhasil mengobati derita yang dia alami. Apakah itu derita fisik, apa itu derita harta benda. Itu perasaan korban. Bagaimana masyarakat? Masyarakat juga tidak puas. Kan begitu Anda mutus hakim itu, wah di surat kabar macam-macam komentar gitu ya. Masyarakat. Ya, ya please come. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof,
Nama saya Wafa dari Mahkamah Syariah Janto. Oke. Senang sekali bisa bertemu dengan Prof. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kapus ya, kami bisa silaturahmi dengan Prof. Sehat-sehat selalu Prof ya. Jadi, jadi begini Prof, pengalaman saya bertugas di Mahkamah Syariah sudah 3 satker ya. Jadi dari mulai Loksukun, Loksumawe, terakhir di Janto. Saat ini belum pernah sama sekali kami mendengar itu restoratif justice melalui diversi. Karena apa? Padahal ada Undang-Undang Konun nomor 11 2008 tentang perlindungan terhadap anak. Jadi hal ini kendalanya itu adalah tokoh masyarakat kita yang belum mengerti maksimal apa itu diversi. Sehingga kenapa saat ini kami di Mahkamah Syariah Janto itu perkara pidana jinayat tertinggi se-Aceh. Mulai dari Januari 2023 sampai bulan ini sudah menangani sekitar 25 perkara jinayat. Yang mayoritas itu adalah perkara pelecehan, pemerkosaan, dan perkara lain seperti maisir dan ikhtilat. Jadi kalau perkara anak sudah 2 perkara Prof. Sehingga kami melihat ini kan perkara anak seharusnya dilakukan diversi dulu di tingkat kampung. Tapi kenapa oleh masyarakat kampung ini tidak melakukan diversi? Karena korban ini, keluarga korbannya tidak percaya dengan penyelesaian di luar pengadilan. Padahal hukuman vonis yang kita jatuhkan juga di pengadilan itu penitipan di LPKA. Jadi sama saja anak itu seperti dibina, dia seperti masuk pesantren. Padahal lebih baik dia diselesaikan melalui diversi. Sehingga ini memang rata-rata korban anak ini adalah kalau kita lihat memang korban konflik keluarga. Padahal bisa diselesaikan dengan baik. Jadi bagaimana pendapat Prof? Kita sebagai hakim tentunya ketika perkara itu masuk kita tidak bisa menolak Prof. Jadi apa langkah kita sehingga bisa menekan angka perkara pidana di Aceh? Itu aja Prof, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini Mahkamah Syariah Aceh ya. Kebetulan Mahkamah Syariah Aceh itu mulainya ketika saya, zaman saya mulai. Kita ada khusus, kita beri nama Mahkamah Syariah itu ya. Karena untuk menerapkan hukum fikih, hukum syariah ya. Nah, sebelum saya menjawab itu saya akan lihat dulu perbuatan pidana oleh anak ya, atau perbuatan melanggar hukum oleh anak ya. Kita secara universal di seluruh dunia delinkuensi untuk anak-anak itu ada kesepakatan dalam dunia ilmu pengetahuan, karena mereka masih di bawah umur, maka mereka tidak dianggap melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan, tapi digolong sebagai bentuk kenakalan anak, kenakalan anak. Ya. Nah, karena ini dianggap sebagai satu bentuk kenakalan, maka dikembangkanlah konsep-konsep yang khusus untuk anak ini. Dalam hukum pidana kita termasuk anak, misalnya anak yang melakukan perbuatan pidana tidak dijatuhi hukuman maksimum seperti orang dewasa gitu ya. Tapi paling tinggi 1/3 ya, kalau tidak salah ya. Saya kan cuma hakim-hakiman aja, jadi nggak hafal gitu ya, lupa gitu ya. Nah, jadi mereka tidak diperlakukan sebagai, kalau mereka sudah dijatuhi hukuman, tidak diperlakukan sebagai terpidana biasa. Misalnya harus pakai seragam, kan enggak gitu ya, termasuk fasilitas dan sebagainya. Karena itu, karena dianggap mereka kenakalan dan harus dipulihkan
sebagai suatu bentuk pendidikan. Ya. Jadi menghukum anak itu adalah rangka pendidikan. Nah. Kita mempunyai perantara pendidikan, misalnya tadi di tempat-tempat yang khusus atau sebagainya. Nah ini memang banyak masyarakat yang belum bisa memahami, tidak mengerti ini. Kok orang sudah mencuri, meskipun anak-anak kok berbeda dengan saya mencuri, kan misalnya begitu ya. Nah mereka belum mengerti itu. Sehingga menyebabkan bahwa proses-proses perkara anak, mereka tidak percaya itu akan memulihkan itu. Nah karena itu saya menganjurkan, selain fungsi peradilan, kita juga fungsi sosialisasi mengenai hal ini sangat penting kepada masyarakat. Ya. Sosialisasi mengenai konsep-konsep kenakalan anak, konsep peradilan anak. Ya. Dan ada kemungkinan tetap menempatkan anak itu tidak harus di penjara. Ya. Misalnya pesantren misalnya. Ya tentu pesantren yang bisa menangani itu dengan baik. Nah ini cobalah kita kembangkan pemikiran itu ya. Artinya pengadilan tidak sekedar menunggu perkara dan memeriksa perkara, tapi melakukan hal-hal juga yang sifatnya menunjang agar untuk menguatkan konsep-konsep yang kita harapkan diterima dengan baik oleh masyarakat, dan masyarakat akan menjadi penunjangnya itu gitu ya. Kira-kira itu yang dapat saya jawab. Jadi banyak pekerjaan yang harus kita lakukan ya, terutama. Kira-kira begitu. Baik, ya. Sesi bertanya, Prof. Atau lanjutkan dulu, masih lanjutkan. Oke, siap. Selain tadi masyarakat itu merasa tidak puas, yang lebih parah lagi masyarakat itu merasa bahwa putusan pengadilan tidak membuat mereka merasa lebih aman, lebih tenteram gitu. Selalu merasa terancam gitu. Sehingga artinya efek sosial dari putusan pengadilan tidak ada gitu. Nah, sehingga inilah yang mendorong bagaimana caranya kita agar ketidakpuasan itu dapat dikurangi gitu. Ketidakpuasan itu berkurang dengan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Itulah hakikat restoratif justice itu ya. Yaitu bagaimana selain kedua pihak itu agar yang pelaku merasa menyesal perbuatan dan sebagainya, yang korban merasa mendapat kepuasan, masyarakat turut serta di dalam mengusahakan restoratif justice itu. Tapi juga saya ingin mengingatkan apa yang sudah kita kerjakan sebetulnya. Ada upaya-upaya semacam restoratif justice itu kita lakukan gitu ya. Misalnya sebetulnya ada kandungan restoratif justice itu dengan pidana bersyarat gitu ya. Tapi salah satu kekurangan pidana bersyarat itu pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat apapun namanya itu, kontrol terhadap mereka yang sudah kita lepaskan atau kita bebaskan itu ya, kontrol terhadap mereka. Nah barangkali perlu dipikirkan
Bagaimana agar mereka tetap dapat kita kontrol dengan baik sehingga pembebasan atau pelepasan bersyarat itu mempunyai makna bagi dia dan bagi masyarakat karena dia menjadi warga negara yang baik gitu. Tentu saja kembali kepada tadi gitu, kalau dia kelaparan ya gimana ya keadaan itu ya. Dan ada peranata kerja sosial gitu. Dulu ketika saya masih di SMP saya itu di sebelahnya penjara. Itu orang-orang penjara itu kadang-kadang ikut kerja di mana gitu ya. Saya nggak tahu zaman sekarang itu ya. Jadi ada beberapa peranata sebetulnya sudah ada dalam upaya kita menjamin agar pelaku pidana itu kembali jadi warga negara yang baik. Tapi ini barangkali yang perlu mendapatkan perhatian lebih khusus gitu. Seperti tadi saya katakan, bagaimana orang yang mendapatkan pelepasan bersyarat atau pidana bersyarat ya, itu betul-betul dapat dia tidak lagi melakukan perbuatan pidana yang lain, apalagi perbuatan pidana yang sama gitu ya. Kalau saya simpulkan, apa yang ingin kita capai dari restoratif justice itu? Pertama, partisipasi pelaku, partisipasi korban, partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana. Bagaimana kita, ya, mereka menjadi participants, ya. Bukan sekedar sebagai terdakwa, bukan sekedar sebagai korban, bukan sekedar sebagai masyarakat yang berada di luarnya, hanya sekedar menulis di koran saja gitu ya. Yang kedua, saya katakan tadi, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya gitu ya. Yang ketiga, saya pakai istilah terjadinya individualisasi pidana dengan restoratif justice. Artinya perbuatan pidana itu dibuat penyimpangan tingkah laku individual. Tidak dianggap sebagai satu perbuatan jahat yang sifatnya umum. Ya. Sehingga kita memberi perlakuan khusus kepada dia gitu ya. Dan tentu yang terakhir, saudara-saudara, kita melakukan proses-proses baik yang ADR menempuh prosedur yang lebih informal dalam menyelesaikan perkara. Nah, dan ini merupakan satu juga perkembangan bahwa bentuk cara-cara informal itu tidak kalah dari cara-cara yang formal yang kadang-kadang begitu saklek sehingga tidak mengenal lagi, tidak mau tahu tentang keadaan pribadi orang. Tapi kalau informal kita dapat menggali keadaan-keadaan pribadi orang itu. Ya. Tapi memang ada juga kelemahannya ya. Model-model ADR, restoratif justice itu. Pertama bisa mengendorkan kepastian hukum itu. Karena kita hukum nomor 2 gitu ya. Yang nomor 1 adalah bagaimana ini mereka bisa selesai dengan baik gitu ya. Yang kedua bisa mengendorkan peran dari penegak hukum. Ya, peran dari penegak hukum. Ya. Dan menyebabkan hukum pidana yang sistemnya yang begitu tertutup itu menjadi terbuka begitu saja. Kalau ini terlalu abstrak gitu. Tapi yang kedua itu bisa yang dua itu yang bisa menyebabkan kendornya kepastian hukum yang justru merupakan satu ciri dari sistem peradilan yang baik, dan peranan hakim itu menjadi kendor gitu, jadi kurang ke depan. Tapi menurut saya kita tidak perlu berpikir tentang
peran kita jadi orang penting atau tidak penting, tapi bagaimana agar tatanan membentuk satu masyarakat yang tertib, masyarakat yang damai, masyarakat yang tenang bisa terwujud melalui tangan-tangan kita. Ya. Saya ada yang kurang tadi. Tadi saya katakan bahwa proses ADR itu bisa juga dilakukan di luar proses peradilan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Kita sudah pernah mempunyai undang-undang tentang mediasi dan sebagainya. Aneh juga sudah disediakan seperti ini, bahkan kita ada badan mediasi nasional dan sebagainya, kok tidak berkembang dengan bagus gitu ya, di tengah-tengah kejahatan yang makin merajalela ini. Terima kasih. Tidak perlu diingat catatan-catatan saya yang sifatnya keluhan saya gitu ya terhadap keadaan gitu ya, tapi ini sekedar untuk nambah ini. Terima kasih. Silahkan Anda kalau ada pertanyaan silahkan. Saya akan maju ke depan biar gampang. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Aryo, mic-nya dong. Ya, kita atur ya. Dimulai dari kanan ada, kiri ada, tadi ibu-ibu sudah ada, tapi karena kita mau suara perempuan dulu nggak apa-apa yang sebelah kanan ibu di sini dulu. Nanti menyusul, tenang aja. Yes, satu dulu pelan-pelan. Oke, boleh. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof, semoga selalu sehat dan selalu bersemangat dan sukses terus buat pencerahan kepada kami warga penganut agama. Kemudian kalau mengingat 12 tahun yang lalu, kalau tidak salah itu Prof pernah mengatakan bahwa di sini tempatnya, bahwa Prof juga adalah orang yang selalu memperhatikan kesejahteraan hakim, dan itu telah kami rasakan sekarang. Tepuk tangan dengan Profesor. Dan waktu itu Prof mengatakan, namun orang yang memperjuangkan itu akan tidak merasakannya lagi. Namun insya Allah apapun itu, karena yang namanya kesejahteraan, kebahagiaan bukanlah berasal dari materi ya dok, ya Prof ya, kok dok sih jadinya. Semuanya itu pasti adalah sebuah keberkahan yang alhamdulillah sampai hari ini bisa kami rasakan. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal jariah yang tidak pernah terputus hingga akhir hayat, bahkan hingga surga nanti. Kemudian pertanyaan saya Suraida dari Pengadilan Agama Sambas, terkait tadi dengan restoratif justice, sangat menarik bahwasanya tadi Prof mengatakan bahwa di pihak kepolisian telah banyak terjadi yang namanya restoratif justice melalui mediasi gitu ya dok ya Prof ya. Nah di sini kami itu melihat bahwasanya ketika memeriksa perkara dispensasi nikah, di sana kami agak merasa ada seperti pelanggaran hukum namun terselubung begitu ya Prof ya. Di mana ketika si perempuan ini ya masih di bawah umur, nah yang si calon suami ini telah dewasa katakanlah, atau setelah cukup umur, kita dalam memeriksa perkara sudah sesuai dengan perma, namun ternyata akan terdapat fakta, namun tetap kita ini ya dok, ya Prof ya, yang fakta itu bahwasanya menjurus kepada adanya unsur paksaan sepertinya di sana. Kenapa ada unsur paksaan? Karena tadi telah terjadi mediasi atau kesepakatan antara pihak keluarga, sehingga tadi mungkin ini salah satu restoratif justice gitu ya. Mungkin kalau saya menafsirkan atau saya salah tafsir, apakah bisa dikatakan restoratif justice ketika memang ada
yang tadinya bermula dari delik aduan atau pidana anak, kemudian selesai menjadi sebuah kesepakatan, menjadilah mereka berdamai kemudian dengan syarat untuk menikahi anak tersebut. Nah, sehingga nanti dalam persidangan pun bahkan kami melihat memang tidak ada unsur paksaan, begitu. Namun di lain pihak kita selaku hakim itu akan nampak, akan istilahnya terciumlah oleh kami bahwasanya ini telah terjadi kesepakatan sebelumnya gitu kan. Nah, apakah ini termasuk yang namanya restoratif justice? Namun ini sangat meresahkan, Prof. Ketika dalam suatu wilayah kita mengenal dengan sekarang ini predator anak, ya Prof ya. Nah, ketika apakah ini tidak berimbas kepada mereka yang predator anak tadi semena-mena gitu kan? Istilahnya malah membuat mereka aman dengan yang namanya restoratif justice itu sendiri. Oh, saya gampang nanti kan ketika anak ini ya nanti ada restoratif justice, akhirnya damai dan begitu. Nah, apakah itu bagaimana tanggapan Prof terhadap permasalahan yang ada sekarang ini seperti tadi yang saya utarakan. Nah, apakah ke depan Prof bisakah kita itu membuat suatu undang-undang ketika memang oke lah terjadi restoratif justice, namun ke depan untuk memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak ini, apakah bisa ini tidak menjadi delik aduan lagi, namun memang ini sebuah sebuah paradigma baru mungkin yang harus kita bangun agar supaya memang mereka itu tidak lagi bersembunyi di balik restoratif justice itu sendiri. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya terhadap yang pernah saya lakukan. Tapi itu kan bukan Pak Bagir sendiri, itu kerjaan, itu hasil kerja kita bersama ya. Tapi ini cerita. Kita suatu ketika atas permintaan disetujui kenaikan tunjangan jabatan hakim pada waktu itu. Cukup banyaklah karena ada istilahnya kalau dibayar belakang dijumlahkan itu ya, rapel. Karena saya sudah lama nggak jadi pegawai negeri jadi nggak tahu gitu ya. Rapel gitu ya. Tapi kemudian ada keterangan bahwa baru akan dibayar 5-6 bulan kemudian. Ya. Saya kirim surat pada presiden. Saya minta sekarang juga dibayar. Presiden PSBY kebetulan kita sering diskusi apa-apa. Ternyata surat itu didisposisi Bapak Presiden kepada Menteri PAN, Pembinaan Aparatur ya, PAN, seorang polisi. Nah, kalau pertolongan Tuhan datang, Menpannya sahabat saya. Nah, di himpunan kegiatan mahasiswa dulu gitu ya. Tapi beda daerah. Dia telepon saya. Ya. Itu dalam disposisi Pak SBY diselesaikan. Telepon saya, Pak Menteri itu. Bohong katanya, dia nggak panggil ketua atau Pak Ketua. Ternyata banyak orang takut sama Anda ini, masih takut. Ini kita putuskan dibayar sekarang juga. Ya, gitu. Saya bilang, iya kalau nggak kalian bayar, kalian saya tuntut. Saya katakan, saya main-main juga sama dia ini. Jadi penting juga hubungan-hubungan pribadi asal tidak disalahgunakan gitu ya. Kalau tidak disalahgunakan. Saya punya pengalaman banyak ketika saya dirjen, ketika harus berdebat di DPR segala macam dengan anggota DPR yang kebetulan teman-teman saya dulu dalam melawan rezim-rezim lama ketika mahasiswa kita bisa debat, tapi karena teman ya selesai juga gitu. Nah,
Sekarang begini, penyalahgunaan restoratif justice. Itu kelihatannya restoratif, tapi sebetulnya dipaksa itu, atau terpaksa. Ya, itu esensinya itu, gitu. Terpaksa. Gitu. Misalnya begini, seorang anak yang diperkosa, kita ambil aja contohnya. Mestinya pemerkosa itu kan pidana tuh. Ya, tapi restoratif justice, ini dipaksa. Apalagi nanti kenyataan bahwa setelah damai dia sudah dinikahkan, dia terlantarkan. Ya, itu jahat lagi. Tapi kita nggak bisa apa-apa itu. Nah, peranan hakim di sini. Di sini peranan hakim sangat penting untuk memeriksa betul-betul apakah orang yang pelaku itu akan bertanggung jawab atau tidak. Ya, jadi tidak berarti bahwa setiap permohonan itu terus kita iakan, hakim bertanggung jawab, bukan hanya terjadinya kesepakatan itu, tapi memikirkan apa benar ini. Harus ada penelitian itu ya. Tolong ini diperhatikan betul, sebab tidak jarang terjadi pura-pura damai sebetulnya nipu gitu ya. Ya. Nipu bukan lagi kamus asing di negeri kita ini. Ya, kira-kira gitu jawab saya. Peran hakim harus berperan besar gitu ya. Tentu dapat melibatkan jaksa yang menuntut apa-apa gitu ya. Nah, silakan. Sini, ayo. Sebentar. Yuk, silakan sebelah sini. Bentar ya. Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmin dari Pengadilan Agama Bojonegoro, Prof. Ada pemikiran Prof ini. Pemikiran yang pertama adalah kaitannya dengan ADR yang dibangun negara. Artinya tadi kan perkara numpuk, bagaimana kalau dibikin sebuah lembaga ADR yang di situ dibiayai negara dan itu menampung beberapa perkara yang khusus lah tadi yang disampaikan Prof, agar tidak semua perkara itu langsung masuk pengadilan. Nah, itu jadi pra masuk pengadilan itu sudah ada penyelesaian secara negosiasi atau secara mediasi. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan restoratif justice, kami di Jember pernah Prof dengan Pak Ketua, saat itu saya wakil ketua, mengupayakan bahwa kita di Pengadilan Agama Prof itu kan banyak kita membebankan nafkah kepada ayah yang sudah cerai dengan ibunya, sehingga seorang mantan suami atau ayah itu dibebani nafkah, katakan 1 bulan 1 juta. Itu kaitannya dengan ketika kita mau eksekusi dan banyak itu hanya di kertas, sehingga banyak anak-anak terlantar tidak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Nah, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penelantaran anak, keluarga, di sana kan pasal 49 termasuk pidana penelantaran anak. Nah, ini kalau kita kemas menjadi restoratif justice, artinya bahwa tetapi kan pengadilan nggak bisa bertindak situ, tapi kan kita bisa berkolaborasi dengan kami di Jember kemarin sudah membangun, yaitu dengan kepolisian untuk membangun bahwa nanti ketika kita ada putusan yang mengandung pembebanan nafkah anak dan perempuan, itu nanti dengan LBH, Prof. Ya, langsung LBH itulah yang istilahnya kalau bahasa Jawa ojo-ojoi, agar dia melaporkan sebagai pelanggaran tentang penelantaran. Nah, setelah itu kemudian kami memberikan data kaitannya dengan nafkah. Nah, itu maksudnya nanti agar bisa dilaksanakan tanpa harus eksekusi. Nah, itu Prof. Yang kedua, Prof, kaitannya dengan tadi pidana mati. Kami dalam diskusi hukum itu pidana mati itu kan kalau di dalam Islam kisos, ya, kisos itu kan bisa ada nama diat. Nah, kalau itu dikaitan dengan
restoratif justice kan cocok juga, artinya bahwa kalau tadi memang sempat di dalam orang penjara kadang-kadang ada gini Prof, agar dia makan gratis sengaja melakukan tindak pidana. Akhirnya dia di penjara makan gratis lagi, nanti keluar gratis terus melakukan gratis lagi. Itu Prof kira-kira gambaran kami usulan sederhana. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya yang jadi lebih pinter karena keterangan-keterangan saudara gitu ya. Sehingga saya bisa lebih banyak ngomong di mana-mana. Yang pertama, apakah kita perlu mempunyai suatu lembaga nasional ADR ya, yang dapat melaksanakan hal ini? Sebetulnya kita mempunyai badan mediasi nasional, ada itu. Nah, ini bagaimana kita dapat mendorong agar dia berperan lebih aktif gitu ya, lebih baik ya, dan bekerja sama dengan pengadilan gitu ya. Jadi bisa punya ADR di tingkat provinsi di mana-mana gitu, yang betul-betul berfungsi dan bekerja sama dengan pengadilan ketika pengadilan menghadapi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan ADR atau lembaga-lembaga ADR non pengadilan ya yang masyarakat. Saya kira ini perlu diingatkan juga, sebab saya sendiri nggak tahu apa itu ADR itu yang Badan Mediasi Nasional itu kerjanya apa gitu ya. Itu ini kadang-kadang kita bentuk ya, kita nggak tahu apa gitu. Nah. Kemudian yang kedua, saudara bertanya tentang ternyata bahwa misalnya tadi nafkah anak ya atau nafkah istri yang cerai nggak dipenuhi. Itu saya katakan tadi, kalau perdamaian atau dading itu tercapai dan itu dibuat akte, ya, akte pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya hakim dapat memaksakan agar dilaksanakan. Ini harus juga diingat bahwa akte perdamaian itu mempunyai kekuatan sama dengan di dalam pasal 130 disebut begitu gitu. 154 juga begitu, mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan karena itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Itu dalam pasal 130 disebutkan itu. Baca lagi gitu ya pasal 130-nya. Saya sendiri sudah lupa. Saya orang tata negara, ya hanya ngapal-ngapalin aja. Gitu. Kemudian, ya tadi lupa. Memang tidak semua perkara dapat diselesaikan secara restoratif gitu ya. Kalau perkara yang begitu kejam menyangkut kemanusiaan gitu ya, masa harus restoratif gitu ya. Ya itu kearifan hakim juga ya. Untuk apakah ini perlu restoratif atau tidak. Karena itu macam tadi contoh polisi, meskipun tukang bubur dengan polisi mau damai, kata polisi enggak karena polisi merasa bahwa keenakan amat polisi ini sudah melakukan perbuatan merusak nama baik polisi, kok cuma begitu aja. Jadi ini ada masalah. Jadi hakim tetap berperan untuk menentukan apakah ini layak akan melahirkan keadilan dengan restoratif justice atau tidak. Ya, itu peran hakim. Sebab begini, hakim menurut sistem HIR di Indonesia itu berbeda dengan hakim dengan sistem RV. Hakim dalam sistem HIR, hakim itu aktif. Karena itu kita bertanya banyak gitu ya. Kalau hakim dalam sistem RV atau di negara-negara barat, negara Belanda, hakim itu dia dengar aja, terserah pihak-pihak berdebat gitu ya. Oke, ya. Silakan kesempatan sebelah kanan ini. Ini Pak, Prof. Ya ini. Ntar ya. Setelah ini.
Ya nggak usah banyak-banyak nanya satu, Siap. sisakan buat Siap. teman yang lain. Oke. Kenapa saya mau bilang gitu? Karena kita ini bertanya sama Maha Guru. Siap. Jadi kita sikapnya memang harus sami'na wa ata'na sama beliau ini. You are truly my inspiration, Prof. Makasih. Pertanyaan saya, Prof. Saya ingin mengedepankan kembali sebenarnya tentang teori kesejahteraan ini, Pak Prof. Teori kesejahteraan dengan independensi pengadilan dan integritas. Independensi dan integritas. Karena wajah hukum kita saat sekarang, ada mantan Kapolda yang berbisnis dalam tanda petik terlibat narkoba demi uang dan sudah sangat kaya. Dan sebagai informasi Pak Prof, itu perbandingan misalnya kalau kita di daerah antara pejabat di kepolisian atau kejaksaan dengan ketua pengadilan itu sangat terasa timpang. Siap. Jadi, tetapi tentu tidak bisa juga dibikin ukuran kesejahteraan itu untuk sebuah independensi atau integritas itu, Bro. Apalagi kita pengadilan kan cara kerjanya berbeda dengan di luar pengadilan. Karena kita menunggu. Kalau memang perkaranya tidak masuk ke pengadilan ya tidak kerja. Bagaimana mau digaji besar? Ini kan juga disampaikan kepada kita. Jadi sekali lagi Pak Prof, mohon pencerahan dan bila perlu karena Prof saya yakin posisi tawar Prof dari dulu itu sangat luar biasa. Mohon tetap pengadilan diperjuangkan dan disuarakan. Terima kasih Prof, semoga sehat selalu dan mohon izin nanti minta dipoto peluk saya Prof. Makasih. Ya, tetapi gaji hakim sekarang dibanding ketika dia diangkat jadi hakim dulu, sekian puluh tahun yang sudah jauh lebih bagus sekarang ya. 3 juta ya. 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 Tunjang ketika saya menjadi ketua Mahkamah Agung, tunjangan jabatan ketua Mahkamah Agung cuma 25 juta. Sedangkan ketua lembaga negara yang lain sudah 50 jutaan. Dan saya tidak pernah menerima gaji sebagai hakim. Karena saya tidak mau digaji sebagai hakim, saya tetap digaji sebagai profesor. Yang jumlahnya kecil ya pada gaji hakim gitu. Karena saya mau kembali kalau pensiun sebagai hakim saya mau kembali ke kampus ya, saya nggak mau jadi pengacara gitu, penganggur banyak acara gitu. Ya, oke. Ya, kesejahteraan. Ya, memang kepincangan ini terjadi. Ya. Apalagi dengan kita berusaha untuk menjaga integritas kita ya sebaik-baiknya. Tapi seperti saya bergurau tadi, mengapa jadi hakim? Ya. Kalau menjadi kaya, yang menjadi pengusaha tambang gitu ya. Ini saya punya contoh konkret, anak saya yang bungsu milih jadi dosen. Ya. Saya bilang kalau milih jadi dosen berarti memilih hidup sederhana. Di seluruh dunia memilih menjadi pegawai negara berarti memilih sederhana. Tapi dalam pengertian di dunia maju kan gaji itu kan mesti cukup gitu, tidak bisa tidak cukup gitu ya. Kita ini yang belum. Nah, ini memang persoalannya. Tapi kita selain karena itu pilihan gitu ya. Yang kedua ada baiknya melalui
persatuan hakim, persatuan apa ini dibicarakan, dipersoalkan gitu ya. Mengapa tidak? Kan persoalan objektif gitu ya, persoalan objektif gitu ya. Ya, persoalan objektif boleh itu hak kita untuk membicarakan itu, mengapa tidak gitu ya. Hal-hal seperti itu nggak boleh dibicarakan gitu ya. Ya seperti saya katakan tadi dalam contoh, saya tuntut kenaikan tunjangan jabatan hakim dan pegawai gitu. Ya dikabulkan juga oleh DPR, oleh Presiden gitu ya. Jadi kita itu juga harus berani juga lah gitu ya. Harus jadi pemberani. Kan oleh Bapak Presiden, pemimpin yang akan datang harus pemberani, apa namanya itu? Apa istilah-istilahnya itu? Pemberani. Bukan main nih Presiden. Saya nggak di depan mic tadi. Para hakim agar lebih terkonsolidasi, bukan hanya meningkatkan mutu hakim, itu penting, tapi hal-hal yang sejahtera juga nggak dilarang lah untuk ngomongnya. Masa dilarang ngomongnya gitu? Iya, kira-kira gitu ya. Habis? Ada lagi? Habis ya. One more please. Satu. Oh itu dulu. Ayo. Oh nanti itu ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, bercerita sharing sedikit sebelum. Ingin sharing sedikit Prof, saat menjadi ketua di salah satu pengadilan. Kebetulan awal-awal saya masuk itu situasi di daerah itu lagi tidak bagus, di mana ada terjadi pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan korban itu beda etnis. Situasi di daerah itu cukup mengerikan sampai ada jam malam segala macam. Seandainya saat itu tokoh adat tidak bergerak cepat, mungkin sudah akan ada perang. Nah, di sini saya melihat dengan tema yang kita bicarakan adalah kedudukan hukum adat dengan hukum formil. Karena saat itu saya diundang ketika sidang adatnya itu, ikut menyaksikan. Ternyata di situ ada negosiasi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku tentang permintaan maaf. Dengan alot berbagai macam, tapi akhirnya ada kesepakatan. Sehingga ketika masuk ke pengadilan kasus ini itu sudah tidak begitu bergejolak lagi. Seandainya tidak selesai di adat itu, berapapun putusan hukuman hakim mungkin tetap tidak bisa menerima oleh keluarga korban. Nah, ini yang menarik bagi saya, bagaimana menselaraskan adat dengan formil ini, terutama dari kaitan dengan restoratif justice ataupun mediasi, Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar hukum acara. Apa itu pelajaran hukum acara itu? Apa perbedaan kebenaran hukum acara dengan hukum perdata? Kita belajar dulu bahwa kebenaran pidana, kebenaran sifatnya material. Sedangkan kebenaran perdata, kebenaran formil. Saya berpendapat kalau kita mengatakan kebenaran formil, bukan hanya formil berdasarkan bukti-bukti formil saja. Bukan saja material, hanya bukti-bukti material, ada fakta macam-macam. Tetapi dia juga mengandung nilai-nilai yang baik. Kan kita mengatakan bahwa saya di suatu mana saya dimarahi itu orang sudah mau saya lupa lagi. Jadi bagaimana peran kita memberi peran terhadap masyarakat adat dalam menyelesaikan suatu perkara. Saya berpendapat bahwa tujuan peradilan pidana adalah menciptakan perdamaian. Dalam salah satu tulisan saya mengenai etika atau
restoran atau yang lain itu adalah menciptakan perdamaian, menciptakan ketertiban. Nah, saya katakan pada waktu itu dalam satu diskusi, kalau orang itu sudah bisa berdamai tertib, mengapa kita harus bikin masalah-masalah lagi? Justru negara menjadi sumber masalah. Saya katakan gitu. Ya orang tentu marah pada saya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam kaitan ini, saya mohon agar putusan adat menjadikan bahan pertimbangan dalam putusan hakim. Kenapa? Karena dalam putusan hakim pertimbangannya tidak hanya pertimbangan hukum formal, tapi pertimbangannya juga pertimbangan kondisi sosial dan sebagainya. Kalau putusan kita menyebabkan orang perang, masa itu harus kita biarkan gitu ya. Ya, jadi saya mohon betul hakim itu faktor-faktor sosiologis setempat itu dipertimbangkan betul. Orang sudah berdamai, kok Anda hukum lagi gitu ya. Nah, sekarang tentu pertanyaan, bagaimana sih kita memasukkan itu? Masukkan itu sebagai pertimbangan material, bukan pertimbangan formilnya. Gitu. Saya berpendapat begitu. Paling tidak itu faktor-faktor yang sangat meringankan. Kan kita punya kesempatan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Pakailah itu gitu. Kita nggak akan melanggar hukum gitu ya. Ya. Saya berpendapat begitu. Kira-kira begitu, Bung. Terima kasih, Lagi? Prof. Bagirmanan. Satu lagi lah ya. Yes. Prof. Bagir kan butuh juga waktu istirahat. Oh, ya. Ya kan? Saya Silakan, harus Pak. kembali ke Jakarta. Ya, silakan. Silakan. Jam berapa sih ini? Ya, setengah 10, 5 menit lagi, 2 jam persis. Mulai setengah 8, selesai setengah 10, Prof. Terima kasih, Prof. Luar biasa tenaganya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Prof. Bagir. Saya dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Mahkamah Syariah mana? Banda Aceh, Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Saya waktu Prof menyerahkan kewenangan 4 kalau tidak salah dari pengadilan negeri ke Mahkamah Syariah, itu saya hadir. Nah, ini. Ya, 4 tentang khamar, maisir dan halwat pada saat itu. Ya. Saya ingin menanyakan ini sehubungan dengan banyaknya kasus perkosaan terhadap anak di Aceh. Ya, ya. Itu di dalam sistem pidana anak itu anak itu terbagi 2, ada anak umur 0 sampai 12 tahun itu anak korban, 12 sampai 18 tahun bisa jadi pelaku. Dalam kasus perkosaan bisa terjadi korbannya ini sebenarnya anak di atas 12 tahun, 14 tahun kadang-kadang 17 tahun. Di persidangan itu tidak terbukti diperkosa gitu. Tapi memang betul dia anak gitu. Karena dengan sistem dengan gadget sekarang itu orang tuh lebih cepat dewasa. Ya. Jadi perempuan itu 9 tahun kadang sudah tahu segala macam gitu. Lebih tahu dia dari kita gitu. Jadi dalam beberapa kasus bukan hanya dia bukan diperkosa, malah inisiatif terjadinya perbuatan itu dari korban ini. Ya. Jadi kita menghadirkan saksi ahli. Satu saksi ahli mengatakan kalau korbannya itu anak, itu tidak perlu ditanya itu apakah ada unsur-unsur bukti bahwa itu diperkosa atau tidak, itu tetap perkosaan. Jadi otomatis dia ancaman hukumannya antara 150 sampai 200 bulan penjara. Jadi kalau ditahunkan menjadi 12 tahun atau 16 tahun setengah penjara. Tapi ada saksi ahli yang lain, waktu itu saya ikut langsung menyidangkan dari Unsia. Beliau menyatakan tidak otomatis kalau korban itu anak, serta-merta menjadi kasus perkosaan, tapi harus ada bukti-bukti. Ya. Kalau tidak ada bukti, tetap dipidana tapi ada unsur pemberatan, tapi bukan perkosa kata beliau. Tapi umumnya sekarang dakwaan yang diajukan ke Mahkamah Syariah di Aceh oleh jaksa, umumnya kalau sudah anak ya langsung perkosaan. Padahal di kanun itu ada pasal 34 zina terhadap anak. Jadi pasal ini seolah-olah menjadi pasal nganggur. Padahal di persidangan sebenarnya terbukti. Dan kita sudah pernah mencoba mengutus seperti itu. Kita alihkan dari dakwaan jaksa perkosaan, kita alihkan ke pidana
zina terhadap anak. Tapi kayaknya di sana masih dominan paham yang pertama sehingga putusan kita dibatalkan di tingkat banding. Sering begitu. Makanya yang saya tanyakan pada Yang Mulia Profesor, mana yang benar? Oke. Terima kasih. Oke. Ada cerita. Saya pernah belajar, atau sebelum itu begini, saya tidak pernah bersikap netral terhadap kejahatan terhadap anak. Tidak pernah netral. Bagi saya, apapun motivasinya, kejahatan anak adalah sebuah kekejaman. Itu sikap saya. Gitu. Sebuah kekejaman. Sebab anak itu menunjukkan keterbatasan, masih keterbatasan berpikir, keterbatasan dalam kemauan, keterbatasan dalam kebebasan. Sehingga unsur ditipu, unsur diakali, unsur apa itu selalu ada dalam terhadap anak itu. Meskipun nampaknya permukaan dia mau, dia apa, karena dia diciptakan keadaan sampai dia mau itu. Itu kalau saya gitu. Karena itu saya kalau sudah itu pikiran saya bukan hakim yang baik terhadap perkara anak gitu ya. Itu kalau saya gitu ya. Itu sikap saya ya. Sikap saya begini. Kembali cerita. Perkara perkosaan, perkara yang sangat sulit dibuktikan. Itu kenyataan. Saya pernah belajar kasus-kasus banyak. Saya pernah belajar di negara di mana setiap detik membahas kasus gitu ya. Satu ketika ada perkara tentang perkosaan. Bagaimana membuktikan perkosaan? Ini maaf ya, kita sudah ini semua itu. Ya ada paksaan, sulit membuktikan. Akhirnya dikatakan, bagaimana sikap dia wanita itu? Apakah dia bergoyang tidak waktu terjadi hubungan itu? Ya terjadi penggoyangan. Karena terjadi goyangan, maka tidak perkosaan. Putusan hakimnya. Saya kan tentu jengkel belajar perkara yang begitu. Tapi karena sebagai mahasiswa mau apa gitu ya. Itu arti betapa sulitnya membuktikan perkara perkosaan itu ya. Tapi berangkat dari tadi itu ya, saya menganggap bahwa terhadap anak mesti ada unsur ketidakjujuran dari yang dewasa, unsur penipuan dari yang berkuasa. Maka itu mazhab tadi itu saya akan selalu menganggap ada unsur perkosaan untuk saya gitu ya terhadap anak. Itu sikap saya gitu ya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat Profesor Bagirmanan. Prof, sebentar Prof. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung mengundang Prof Bagirmanan? Saya beritahu rahasianya. Beliau adalah guru besar Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung. Yang pertama, dan guru besar yang kedua adalah Profesor Rocky Gerung yang kalian kemarin dengar. Keduanya sama, karena sama-sama menebarkan hakikat. Beliau menebarkan semilir hakikat. Jadi itu jatuh buah kita pungut pelan-pelan ya. Semuanya dapat. Tapi kalau Rocky Gerung, badai hakikat yang disampaikan. Semua berjatuh, kita bingung untuk mengambil yang mana. Ya, silakan dipilih yang mana. Beliau pelan, tenang, tapi kita bisa memetiknya satu persatu. Beri tepuk tangan buat ayahanda Profesor Bagirmanan. Terima kasih Prof. Ada tradisi Prof, di kelas inspiratif kita berfoto di tengah bersama-sama. Siap.